Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkanlah saya di sini untuk memberikan nasihat kepada diri saya di hadapan Bapak Ibu semuanya. Seiring kita harus selalu mengucapkan, memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mumpun, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, setiap saat memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat besar kita yaitu nikmat iman dan Islam. Karena kenikmatan keimanan, kenikmatan keislaman ini harus terbawa nanti kita sampai ke alam kubur, sampai ke hari akhirat, dan akan membawa penyelamat bagi kita. Salawat dan salam kita sudah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah nanti sebagai pengikutnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Hadirin hadirat tentang tentunya namanya silaturahmi, jadi semesta mencatat di blok L jika kabelot tentunya tanah kadir. Mudah-mudahan ibu bapak saudara sehat semuanya, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kebahagiaan bukan hanya di sini tapi nanti kebahagiaan kita bersama di akhirat, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tema pengen campur banyak campur saja. Ada orang Jawa Barat namanya. Jawa Barat terang. Di dalam tema disebutkan Superman. Super teh artinya teh lebih ya, di atas gitu ya. Namun di daya anu terpilih gitu ya. Di dalam mi mah gini aya super mi ya punya, ada super mi. Di motor ada super cup, kan saya kan gitu. Ayah di nerima di nusok balanya ibu, semuanya suka belanja bu. Ada ya namanya supermarket. Berarti di pasar malam masjid ibunya laundok. Jadi supermarket mah bersih, itu super. Dari sini saya ambil tentang Superman, manusia super. Jadi super itu artinya terpilih. Mudah-mudahan ibu nanti tergolong kepada orang-orang yang terpilih. Menurut versi siapa? Nah, ini versi. Kalau menurut versi manusia biasa mungkin akan beda dengan versi Rasulullah SAW. Bagaimana manusia terpilih menurut Rasulullah SAW? Tapi menurut keumuman, kalau kita melihat manusia super, menurut kebiasaan keumuman, kita lihat manusia super itu manusia yang itu biasa orang melihat kepada tubuhnya yang kekar, anu kasep, yang ganteng, yang cantik, yang menawan, yang gitu ya. Tapi menurut Rasulullah bukan yang itu. Kenapa? Karena ada acuannya. Siapa yang terbaik itu, siapa yang itu, yang super itu. Nah kalau kita melihat badan, melihat awak, melihat jasad, bisa saja terkalahkan oleh binatang. Anu pangagungna yang terbesar bu, kalau binatang apa bu? Pak? Yang terbesar gajah. Nah kalau orang melihat kepada tubuh kita terbesar itu manusia, kalah sama gajah. Gajah besar, sapi, kerbau besar. Jadi tidak ada apa-apanya kalau dilihat dari yang terbesar. Yang terkuat siapa? Manusia? Bukan. Ya ada hewan mungkin di seluruh kita, tapi bukan dilihat dari badannya, bukan dilihat dari jasadnya. Kalau penghasilan atau menghasilkan, lihat kalau binatang ya makannya jemput, makannya rumput. Nah nanti
berjasa kepada kita, memberikan dagingnya, memberikan kalau ayam telurnya, kalau sapi ada susunya. Coba manusia, kalau dilihat dari dagingnya, apa yang dimanfaatkan oleh manusia? Ada yang memakan daging? Ada Bu Sumanto dulu ya, kita Sumanto memakan daging manusia, itu juga udah oke. Karena kalau dilihat dari jasadnya, badannya, dari dagingnya, dari apa yang kita memiliki, kalah sama binatang. Tidak ada apa-apanya kalau kita. Maka Rasulullah memberikan supernya itu dari segi apanya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid berkata, Khalid, dia telah mendengar ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW di satu majelis, suatu musyawarah. Mungkin ini sudah disampaikan oleh para kiai, para ustaz. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita supaya menjadi manusia yang super, manusia yang terbaik, terbagus, ya, dicintai oleh dan Rasulullah. Qala, sahabat Bilal itu bisa menceritakan ada seorang sahabat yang lain berkata, qala, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, uhibbu an akuna a'laman nas. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ya Muhammad, saya ingin jadi manusia a'laman nas, yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling jenius, ya. Yang paling pandai, yang paling cerdas. Yang bagaimana ya Rasulullah? Anu paling cerdas teh, anu paling pandai teh, anu paling jenius teh. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha takun a'laman nas. Kamu sudah aja menjadi orang yang takwa kepada Allah, tentu kamu jadi yang paling tahu, paling pandai. Artinya jadi target kita kepada sifatnya yang paling pandai. Manusia itu adalah yang paling takwa. Sebab kenapa? Ukuran takwa itu bukan hanya di dunia. Kalau lihat orang yang paling pandai menurut kita, ya, ada sekolah sampai S5, S1 TK, ya. S1 TK, S2 SD, S3 SMP, S4 SMA, S5 kuliah, gitu. Mungkin itu atau dokter atau profesor atau insinyur, ukuran berapa gitunya lebih teh. Orang yang belajar bersekolah, sebab disebut STM itu sekolah hiji, sekolah kedua, sekolah ketiga sampai sekolah kelima, sampai di dokter, sampai profesor dan sebagainya. Tapi targetnya kalau orang yang takwa itu bukan hanya di dunia saja, tembus ke akhirat, gitu, kebahagiaannya, kepandaiannya, pandai ke akhirat. Kenapa memilih orang yang takwa disebut yang terpandai? Sebab tahu kedepannya bagaimana orang yang takwa itu bukan hanya sampai sebatas di dunia, tapi juga menembus ke batasnya yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka disebut oleh Rasulullah, a'laman nas itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat disebut takwa tenawan, maksudnya apa takwa itu? Ya, sahabat yang bertanya mencoba sok seneng takwa seperti apa? Takwa itu gampang. Kalau takwa itu kita berjalan menyusuri tempat itu licin, tempat itu ledok, tempat itu banyak duri. Bagaimana sikapmu? Takwa itu adalah aku akan hati-hati ketika lewat itu, bisikan juga, bisi terpeleset, bisi ledok gitu. Nah itulah takwa. Takwa itu hati-hati. Takwa itu lain takwa tak di bawah ya, bukan. Ada takwa di bawah. Atau takut sama istri tua, nah, yang bapak-bapak ya. Bisa takwa ya, ibu bapak takwa. Nah, bapak kenapa tidak nyandung? Takwa dimaksudkan takut sama istri tua. Nah, elehan banget takut sama istri tua. Jadi takwa itu adalah berhati-hati. Ada lagi yang menyebutkan takwa itu adalah berada di koridor ketentuan Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirillah wa istinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW,
saya ingin menjadi orang yang paling pandai, paling cerdas. Kata Rasulullah, ittaqillah takun a'laman nas. Di mana saja takwa itu di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Ibu mau di pasar takwa, mau di masjid takwa. Biasanya di masjid mah ada takwa ada keceket punya. Takwa sebenarnya jam sama jalmina saleh, nganawa saleh, saleha, takwa. Tapi takwa itu bukan hanya di masjid, di semua tempat, di semua keadaan. Ittaqillah haitsuma kunta. Mau di pasar, mau belajar, mau jadi guru, mau jadi pengajar, mau jadi yang diajar, mau jadi mustami, mau jadi pendakwah, harus takwa. Aya gitu senang ustaz nuntut takwa. Ada ulama namina teh, ulama anu jelek, anu ngahasut, anu provokasi, anu provokator, eta gelar ulama ustaz kiai. Tapi bisa saja tidak bertakwa. Maka takwa teh harus jadi pakaian kita punya. Ada walibasuhu takwa. Sebaik-baik pakaian takwa. Takwaan pakaian takwa masalah pakaian pokoknya. Pakaian takwa itu pakaian yang ada pada diri kita, sifat kita, kelakuan kita, perbuatan kita menjadi orang-orang yang takwa. Itu libas takwa. Terus ada lagi takwa yang harus dibawa setiap saat, tidak boleh ditinggalkan. Menjadi bekal, satu menjadi pakaian, yang kedua menjadi bekal. Dalam hubungan salah haji gitu, tajawwadu wa inna jadi takwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu bekal yaitu takwa. Itu takwa. Urang bekal kaminya tuangeun, oleh-oleh, mentos angkat-angkatannya nak oleh-oleh. Nah, itu takwa harus dibawa semua. Jangan dilepaskan tadi yang itu menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Hati-hati dalam hidup kita. Jadi bekal untuk kita ketika di masjid kurang kena bekalan takwa. Ketika di pasar kurang kena bekalan takwa. Jadi takun alamanas itu jadi ittaqillah takun alamanas. Paling pandai teh jalma anu jalmi orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertanya lagi para sahabat. Nah, yang takwa sebetulnya ada pengertiannya banyak, ada yang menjaga, ada yang hati-hati, ada yang lain sebagainya. Tapi intinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, kata sahabat yang didengar oleh Khalid bin Walid yang mengatakan, "Uhibbu an akuna agnan nas." Ya Rasulullah, uhibbu aku ingin, aku mau an akuna ahabba agnan nas, menjadi jalmi, menjadi orang, menjadi manusia yang paling kaya. Yang paling kaya di orang sabu, yang paling kaya di Indonesia. Ya, tapi kalau merah ya, ada 9 agama kaya kan. Banyak kekayaannya, banyak hartanya di mana-mana. Bukan cuma satu, tapi dapat menghidupi orang sebanyak mungkin, karyawannya banyak. Nah, uhibbu an akuna agnan nas, aku ingin menjadi orang yang paling kaya. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, kun qani'an takun agnan nas. Gampang kata Rasulullah, kamu jadi orang yang qanaah. Kamu menjadi orang yang paling kaya. Jadi kaya teh sanes banyak harta. Daya kaya hartana banyak tapi miskin ada ya, tidak merasa cukup. Itu berarti orang miskin. Buktinya para pejabat, para konglomerat yang menjabat, dia itu udah banyak, gajinya udah besar, penghasilannya udah besar, tapi masih korupsi, berarti masih miskin, memerlukan lagi kekayaan harta uang. Ya. Jadi patokan Rasulullah SAW, versi Rasulullah SAW, kaya itu adalah orang yang cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nabi memberikan cara. Kalau kita mau ingin qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita harus tunduk, jangan tengadah ya. Kita harus tunduk, jangan tengadah. Kalau tunduk berarti melihat kepada di bawah kita, undur man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Lihatlah di bawah kamu, jangan melihat di atas kamu. Kalau untuk kekayaan, untuk harta benda, jangan melihat ke atas. Kalau ke atas mungkin
kita akan merasa frustasi melihat orang yang punya mobil, aduh saya kan tidak punya. Melihat orang harta kebunnya banyak, rumah kontrakannya banyak, aduh saya orang miskin. Tetapi kalau melihat ke bawah, kita akan merasa paling kaya. Kenapa? So kita melihat kita punya motor, ya ada orang yang berjalan-jalan, masih pakai sepeda, kita punya motor. Itu kita merasa bersyukur, alhamdulillah kita punya motor. Lihat orang mah masih bersepeda, yang punya sepeda alhamdulillah punya sepeda, yang lainnya berjalan. Yang masih berjalan alhamdulillah saya bisa berjalan, yang lainnya pakai pakai roda, kursi roda. Nah, kita harus tunduk ke bawah, jangan menghadap ke atas. Jadi kalau tunduk ke atas mah tidak akan cukup. Kata Nabi sebutkan, Inna ibnu Adam, kata ibnu Adam, anak Adam manusia, kalaulah dia diberi satu lembah, laukana biwadin, diberi dia satu lembah, tentu dia akan menginginkan lembah yang lain. Diberi satu petak tanah, dia yang dua tanah. Diberi satu mobil, yang dua mobil. Diberi 3 rumah, yang 4 rumah. Itu manusia. Ila turun, kecuali sudah meninggal. Kalau udah wafat, kalau udah meninggal, baru keinginan manusia itu terhenti. Jadi yang namanya manusia itu tetap rakus ya. Kuliko haluan. Jadi rakus, ada keluh kesah, manusia itu tidak merasa cukup, khawatir. Tapi orang yang qanaah itu akan merasa terjaga dirinya dari sifat-sifat ingin rakus kepada harta, karena melihatnya ke bawah. Bukan berarti tidak boleh kaya, tidak boleh menjadi konglomerat. Bagus, kenapa? Karena jalan surga itu diantaranya dengan kekayaan juga. Banyak sedekah kan dengan harta diantaranya. Banyak menderma, membangun masjid kan dengan harta. Banyak memberikan kebaikan kepada orang lain juga pakai harta. Bukan berarti tidak boleh banyak harta, tapi ketika kita diberi oleh Allah harta, maka kita manfaatkan harta yang ada. Jangan sampai kita melihat ke atas, jadi menginginkan hal yang tidak boleh Allah perintahkan, Allah Rasulullah perintahkan. Jadi merasa frustasi, merasa putus asa karena harta kita tidak banyak. Nah, kata Nabi, yang orang kaya itu bukan banyaknya hartanya. Laisa bina kasirul mal, bahasa Arab sebutkan. Bukanlah orang yang kaya yang banyak harta, walakinal gina nafsi. Orang kaya itu adalah orang yang kaya diri. Jadi jembar mana? Jembar hati. Hatena luas bakal kaya. Coba orang kaya tapi hatena sempit, bakal miskin gitu ya. Jadi gina nafsi, gina tuh kaya dengan dirinya merasa kaya dengan diri. Kata Nabi, kun qani'an takun agnanas. Jadilah kamu orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan jadilah dia orang yang kaya di antara manusia. Jadi yang keduanya ridho, wardo bima qasamallah, dengan ridho yang diberikan oleh Allah, takun agnanas. Tadi qanaah, kemudian ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa tapi juga ridho. Ayo dari masa kita itu ridho, tidak juga menjadi qanaah ya. Ridho kapaksa ridho kawan, qanaah kapaksa lantaran miskin. Tidak, harus ridho, harus ikhlas gitu. Harus. Tapi tentu karena kita ingin menjadi orang kaya, boleh saja, tidak ada larangan dengan berusaha. Itu seperti itu. Nah, ada satu lagi Ibnu Adam, anak manusia, dalam hadis saya sebutkan mali ini hartaku, ini mungkin kalau kita mah ini tanahku, ini mobilku, ini rumahku. Kata Nabi, bukan yang gitu mama laka min malika. Bukan, ini bukan hartamu, bukan milikmu, bukan rezekimu. Yang mana yang milik kamu itu adalah ila ma akalta, taeta milik kamu mah yang udah kamu makan. Bisa saja Bu ya. Bapak semuanya ketika kita punya mobil diparkir di luar, baru membeli dari showroom masih punya meakan dan eloran. Lupa mungkin Bapak Ibu itu menyimpan kuncinya karena rusuh di luar. Ternyata ada penjahat masuk ke rumah, lihat mobil ada kuncinya masih baru misalkan. Contoh kita di rumah mobil dibawa,
itu pada hakikatnya kan surat-suratnya ada di kita, tapi mobilnya dibawa sama maling. Nah, itu kan kata Nabi, malaka min malika, bukanlah itu bukan hartamu, ila ma'akal, tak kecuali yang kamu tak gunakan, telah pakai. Kan baju kalau udah sobek-sobek, udah dipakai oleh kita, udah lusuh, nah itu milik kamu karena udah digunakan. Makanan yang udah kita makan, yang kita minuman yang udah kita minum, itulah milik kamu. Itulah ini yang telah kamu dapatkan. Karena bisa saja karena makanan mau kita makan ada tamu jadi milik orang lain, tapi amal tidak kita. Tidak bisa jadi ketika kita mau minum sirup ternyata ada anak menyentuh sirupnya jatuh jadi tidak kemakan. Jadi kata Nabi, malaka min malika illa ma akalta. Bukanlah milik kamu apa-apa yang ada itu kecuali apa yang telah kamu makan atau telah kamu gunakan, telah kamu makan. Kalau belum dimanfaatkan bukan jadi milik kamu, kakak pengakuan saja. Ini yang aku, ini yang aku-akuan gitu ya. Ini yang aku, ini yang aku, ini yang saya, ini yang saya. Bukan mutlak milik saya, baru pengakuan saja. Kata Nabi, yang telah menjadi milik kamu itu ada yang telah kamu gunakan, yang telah kamu makan, yang telah kamu rasakan. Nah, itu yang kedua. Uhibbu an akuna ananas, tapi takun qani'an. Jadilah kun qani'an, jadilah kamu orang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun ananas, kamu menjadi orang yang paling kaya. Poin katilu, yang ketiga kata Nabi, sahabat bertanya, qala uhibbu an akuna khairun nasi. Aku ingin, aku mau menjadi manusia yang terbaik, yang paling bagus. Kata Nabi gimana? Khairun nas ma yanfa'un nasa takun nabi anhu. Jadi kalau kamu ingin menjadi manusia terbaik, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadilah kamu bermanfaat bagi mereka. Jadi yang apa yang bermanfaat itu yang paling baik itu manusia yang mempunyai manfaat kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Nah, di kita ada orang yang memanfaatkan orang lain. Jadi orang lain itu disuruh-suruh, pertama laksan kewe kan itu beresnya gitu. Pertama memanfaatkan orang lain. Tapi kita bisa bagus dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebaikan ya. Jadi hidupnya itu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas nas keterangan disebutkan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi adabnya manusia itu adalah menjadi bahagia orang lain. Kan ada orang yang dirinya ada tetapi menjadi bumerang orang lain. Mudah-mudahan segera maut sebelum eta ya, mudah-mudahan supaya hilang sebab karena ayah mungkin menjadi sampah masyarakat yang mudah menghina orang, menjelekkan, mencaci. Jadi dina ayah lagi seperti wujudihi ka'adami, ayah lagi seperti itu ayah dianggap karena tidak memberikan manfaat. Tapi lama naudzubillah dari menjadi orang seperti itu. Ada tapi tidak dimanfaatkan, tidak bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu kalau kamu menjadi mau yang terbaik di hadapan manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bisa bermanfaat, bisa sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau dia bermanfaat, apa gunanya? Dan banyak ada orang itu kalau di hadis ada manusianya masih hidup tetapi calonkan seperti dia telah masuk surga, seperti Bilal, katanya Bilal bin Rabah mendengar terompahnya oleh Nabi, padahal Bilalnya masih ada di dunia. Bilal, saya mendengar terempah kamu di surga. Itu orang itu masih ayam tapi guys masuk surga. Terus diceritakan kamu itu bakal ke surga, calon surga. Nah, untuk biasanya itu bermanfaat untuk dirinya dan memberikan contoh ke yang lain. Ya apa yang biasakan oleh Bilal ini menjadi pelajaran buat kita Pak. Bilal itu membiasakan syukrul wudu ya, wudu bersuci kemudian sholat kebiasaan Bilal. Dan itu menjadi pembuka surga. Hidup kene masih hidup di dunia tetapi bila dicalonkan menjadi ahli surga. Aya oge anu calon neraka. Aya kene di dunia tapi disebutkan dia bakal masuk neraka. Satu terang
Sahadina surah besok dibaca tabat yada abi labil watab. Saya setelah naron talhab. Kata Jalil teh aya keneh ketika turun wahyu Nabi menerima wahyu surat Al-Hab teh. Awalnya tidak percaya ketika Nabi Bapak memberikan ajaran apakah hal ini dikumpulkan ini atau semacam ini saja ya Muhammad taban makanya Muhammad celaka Muhammad. Maka turun surat itu karena Abu Lahab itu mencaci maki jaba join sama istrinya wa imra'atuhu hamalat al-hatab. Jadi masih hidup Abu Lahab dan istrinya tetapi kata Rasul menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala saya setelah naron dan talhab dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya meluap-luap itu masih hidup. Nah karena dia tidak akan memberikan manfaat kepada yang lain, justru adanya itu menjadikan bumerang, menjadikan mencaci, memaki, mengejek orang lain. Nah kembali lagi di takwa tadi ada yang disebut dengan salah satu contoh, salah satu keterangan yang menyatakan bahwa manusia super itu disebutkan di hadis lain disebutkan man khairun nas, siapa yang sebaik-baik manusia itu. Nabi dalam keterangan yang lain disebutkan dul qalbil mahmum, anu terbaik itu adalah hati yang lunak, dul qalbil mahmum, walisan shodiq, dan lisan yang jujur, lisan yang benar. Nah bertanya sahabat itu, mal qalbul mahmum itu apa? Qalbul mahmum itu yang satu katanya at-taqiyu. Nah tadi paling pintar manusia itu at-taqiyu yang bertakwa, sama sareng qalbul salim atau qalbul mahmum itu. Yang pertama at-taqiyu, orang yang bertakwa, jadi punya hati yang lembut, punya hati yang lulus, bisa diatur, itu qalbul mahmum. Yang pertama at-taqiyu, orang yang bertakwa. Yang pertama tadi disebutkan yang paling pandai manusia itu orang yang bertakwa. Intinya tadi masuk ke qalbul mahmum, yaitu at-taqiyu, orang yang bertakwa. Yang kedua an-naqiyu, yang bersih, teu aya jantar kakaitan. Orang sudah bilang caang bulan 14, tidak ada iri dengki ke orang lain, ya husnudon lah kepada orang lain. Alhamdulillah isma'alaih, tergaduh dosa, berarti dosanya bukan tidak punya, tapi dia punya dosa, dia bertobat, dia mengaku kepada Allah. Yang kemudian wala nabiyah, dan tidak aniaya, tidak mendolim orang lain. Nah itulah wala hasada, dan tidak berhasud. Nah itu yang disebut dengan qalbul mahmum. Jadi sebaik-baik manusia di keterangan yang lain adalah dul qalbul mahmum walisan shodiq, yaitu hatinya lembut, hati yang bagus, dan dia mempunyai lisan itu lidah, ucapan yang jujur, yang benar. Hanya sahabat apa itu qalbul mahmum, at-taqiyu, an-naqiyu, aladila isma'alai, wala hasada, tidak takwa, hatinya bersih, kemudian tidak pernah mengecewakan orang lain, kemudian tidak berhasud, tidak iri, tidak dengki. Itulah orang-orang yang bertakwa, disebutkan yang hatinya lembut. Yang poin selanjutnya, uhibbu ya Rasulullah, uhibbu an akuna ahson nas. Ya Rasulullah, aku ingin sekali menjadi orang yang khusus, yang spesial. Jadi manusia spesial. Ya Rasul, bagaimana? Nah, sahabat bertanya, qala aksir dzikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah, takun akhassa ibadi ilallah. Jadi kamu perbanyak zikir, nanti kamu menjadi orang yang spesial, hamba Allah yang spesial. Aksiru dzikrillah di hadil lazat, termasuk ya menikmati juga zikir. Nah zikir itu terbagi-bagi, bukan hanya zikir ucapan saja. Kadang-kadang zikir ucapan jangan diucapkan ketika kita konsentrasi kepada hal yang lain. Misalkan ada selalu kami zikir bakal gini, ternyata kita posisinya lagi konsentrasi lagi menyupir, kita lagi motoran. Zikirnya kita husuk karena zikir subhanallah alhamdulillah. Ternyata di depan ada kendaraan katubruk, kita zikir karena ucapan unggul. Khusus karena dikir, karena konsentrasi kita lagi menyetir. Jadi
Jadi tidak semestinya setiap zikir kita ucapkan terus subhanallah alhamdulillah seperti itu. Tapi bagaimana posisinya kita bukan hanya ucapan saja zikir, tapi ingat kepada Allah dimanapun kapanpun. Nah, termasuk juga takwa itu tadi ya. Zikrullah itu aksiru zikir. Banyaklah oleh kamu berbanyak zikir kepada ingat kepada Allah, baik dengan ucapan dengan lisan, dengan hati, baik dengan perbuatan. Nah, orang yang mengucapkan zikir itu kata Nabi, dia itu ada zikir yang ucapannya ringan di mulut, ringan di bibir, tapi berat di timbangan. Ada mengucapkan kalimat-kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, aksi zikir. Jadi kata sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Uhibbu an akuna ahasson nas." Aku ingin menjadi manusia yang spesial, yang paling khusus di antara manusia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Qala aksir dzikrullahi takun ahassa ibadi ilallah." Kamu menjadi manusia spesial kalau kamu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kamu jadi hamba Allah di hadapan Allah, menjadi hamba yang spesial ya. Ingin kita menjadi orang spesial, banyaklah zikir, lisan kita, ucapan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan kita. Biasanya mungkin ibu-ibu bapak oke saminya dikir nanti dikir menggosip ya, dikir menggosip tidak sengaja di pengajian atau di mana riungan sama majlis taklim, tapi sebelum ada majlis taklim itu suka dikir. Ustaznya mananya gak akan ada ustaznya tak dikir menggosip ya, atau si ibu tidak hadir sama sedang ngurus budak ngaji jadi gosip punya tadi nama ke majlis taklim ya, nama jalan menuju surga tekan banyaknya, banyak jalan menuju Roma, ini banyak jalan menuju surga. Tapi ke surga itu banyak unak dan duri. Kayak di hadis sebutkan hujibatus sahawat. Gini hadisnya kalau nggak salah. Dilingkungi, dipengaruhi kebaikan di surga ku makari anu hoream, anu atuda, anu banyak alasan ya kalau ke surga itu yang surga. Tapi kalau jalan ke neraka mah bisa hawa, semangat biasa sampai ngawas itu kata satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim alif lam mim tos beda jeung baca anu agama lah ajaran keislaman semangatnya misalkan nonton novela, sinetron bisa wajar, tapi misalkan nonton ceramah, ustaz atau menarik tunggu atau ngawas dulu. Nah itu bil makari biasanya di surga. Jadi menuju surga itu banyak, tapi ada onak dan duri ketika menujunya. Nah tadi sebutkan kita dikir itu bukan dikrullah itu dikirnya bukan menggosip, tapi ucap kalimat tauhid, menyesuaikan perbuatan kita dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang terspesial. Jadi lidah kita, lisan kita, kan setiap perbuatan kita itu menjadi anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi di surat Yasin kalau salah ya. Ada ketika mulut dikunci biasa dikir. Nah nanti ada perbuatan-perbuatan yang lain yang itu bukan hanya mulut. Kalau dikir mulut mungkin tidak bisa melakukannya, udah dikunci, tapi dikir tangannya, dikir kakinya, dikir pikirannya, dikir perbuatannya nanti menjadi saksi. Apa yang dilakukan tangannya, apa yang dilakukan kakinya. Amanudimu ala wahim waktu kalimuna kata sadu arjulhim tadi surat Yasin sebutkan. Jadi saksi kaki-kakinya. Nah itu kalau kita dikir telah berbiasa menjadi ringan. Ada yang latah dikir, tapi dikir nanti lo itu agamis menurut perintah Allah. Misalkan ada yang sok latah ucapan subhanallah alhamdulillah kita jawab teh. Namun bu biasanya kata-kata keluar kata-kata yang kotor, belus kita jawabnya atau kalimat kan si coplok kita jawab gitu. Karena menjawab yang tas biasa dikir mah subhanallah astagfirullah innalillahi gitu. Jadi refleks mah.
ucapan kita itu menjadi ucapan yang thayyib, yang baik-baik. Karena kita telah terbiasa subhanallah subhanallah ucapan kita. Daripada ngalamunnya bari nyeuseum, bari rumah mungkin bisa ngalamun, bukan ngalamun, berpikir, dikir hati kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panca indera ke mata, telinga, mulut. Nah, kalau kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu semua menjadi saksi bagi kita di yaumil qiyamah. Mulutnya, tangannya, hatinya menjadi saksi. Yang dilihat oleh Allah itu kan tadi bukan hanya bukan jasadnya, tapi sikap kita, perbuatan kita yang menggunakan badan kita. Jadi dihisab itu pertama kan ruh kita, jiwanya kita dihisab. Untuk apa? Karena kalau ruh dan jasad terpisah, gak akan bisa apa-apa lagi. Contohnya tangan tidak bisa bergerak lagi, berpikir tidak bisa berpikir lagi. Tapi yang ditanyakan adalah pikiran kita. Digunakan untuk apa tangan ini? Bukan tangannya menjawab, tapi digunakan untuk pikiran kita, lidah kita menggunakan untuk beribadah. Nah, maka jadi simbol bagi kita hayatuna kulluha ibadah. Setiap perbuatan kita adalah ibadah. Tidak sia-sia ya, itu adalah ibadah. Sesuai dengan surat Ad-Dariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ya berarti siap untuk diperintah, siap untuk dilarang, siap untuk melaksanakan, siap untuk dicegah, itu hamba. Jadi kita menurut, kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ibu yang saya sampaikan. Ini menjadi pelajaran. Sebetulnya ada katanya 28 yang ditanyakan oleh sahabat yang didengar oleh Ibnu Walid, tapi ada baru 5 saja. Yang pertama tadi menjadi manusia paling pandai, harus bertakwa. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi bagaimana supaya kita menjadi yang dicintai oleh Allah atas baik-baik manusia. Kemudian tadi disebutkan orang yang paling kaya, orang yang paling baik, orang yang paling spesial. Syarat-syaratnya tadi disebutkan, yaitu kita kalau yang jadi terbaik yaitu bermanfaat bagi manusia. Kalau yang paling spesial dicintai Allah, angkat derajat oleh Allah, kita banyak berzikir. Kalau menjadi manusia yang terpandai yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita telah menjadi orang-orang yang super dari segi perbuatan kita, sikap dan perbuatan kita, maka insya Allah jaminannya kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi kebahagiaan di akhirat. Akhirat di dunia itu kan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita akhirat, tapi ketika di dunia orang yang takwa itu akan mendapatkan bonus-bonus itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Orang takwa mah diberi jalan, permasalahannya dibukakan kemudahan segala urusan. Orang yang takwa akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang bagi kita pentingnya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah bertakwa bukan hanya tadi di masjid saja, tapi di semua lini, di semua keadaan, di semua waktu, di semua tempat kita harus bertakwa. Jadikanlah takwa itu pakaian kita, jadian takwa itu menjadi bekal kita agar kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kegelapan. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekeliruan adalah kekeliruan dari yang berbicara. Semua manusia ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum